Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, suaranya bagus ya, semangat. Oke, nah sebelum kita belajar berarti kita harus baca doa terlebih dahulu. Oke, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, berarti sudah baca doa. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir? Oke, absen dulu. Naila hadir? Hadir. Oke, udah semuanya ya. Nah, sebelum kita belajar, coba Ibu mau tanya dulu, apa kabar kalian hari ini? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah baik ya. Nah, oke. Sebelum kita belajar, kita tes dulu semangatnya, biar kita semangat dan makin semangat lagi untuk belajar. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, nah, Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Nah, kita udah absensi udah, baca doa udah, tepuk semangat juga udah. Nah, sekarang kita mau main ice breaking dulu. Oke, biar makin semangat ya buat nanti menyimak pembelajaran Ibu. Oke, sekarang kita mau bermain dulu. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, kalian jawabnya kalau tepuk 2, kalau tepuk 3, ha. Nah, oke, berarti kalau tepuk 3, 1, 2, ha. Mulutnya dibuka, tangannya dibuka, terus lihat ke temannya, ha. Kayak gitu, bisa ya? Oke, tepuk 3, ha. Tepuk 2, tepuk 3, ha. Oke, Masya Allah suaranya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kisah Rasulullah. Nah, ada yang tahu kisah Rasulullah? Rasulullah itu siapa sih? Pintar sekali. Rasulullah adalah Nabi Muhammad, Nabi umat Islam yang terakhir. Nah, kita sekarang akan belajar tentang kisah-kisah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ketika Nabi Muhammad masih kecil. Nah, sebelum Ibu menerangkan, kita akan lihat video terlebih dahulu bagaimana Rasulullah itu atau Nabi Muhammad dilahirkan. Oke, kita lihat dulu ya. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai merupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Musyun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka kaca yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal, merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang.
Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdatang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap. Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung api. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian, batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Pada tahun gajah itu pula, Aminah melahirkan putranya. Ia memberikan nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Ialah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Selesai. Nah, oke. Bagaimana? Nonton videonya seru ya? Seru dong pasti kalau lihat video kayak gini. Nah, tadi dijelaskan juga ya kalau Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah. Nah, tadi nggak penasaran lagi kan kenapa sih Bu kok disebut tahun gajah? Nah, tadi kan udah dijelaskan ya di videonya kenapa disebut tahun gajah, karena waktu ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, makanya Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Nah, tadi disebutkan ketika dilahirkan saja ya. Nah, ketika Rasulullah itu sudah dilahirkan, kemudian Nabi Muhammad itu tidak langsung diasuh oleh ibunya cuman beberapa hari aja. Nah, setelah beberapa hari kemudian Nabi Muhammad disusui oleh perempuan desa yang namanya Halimah binti Sa'diyah. Nah, kenapa sih kok dikasih susu atau dikasih air asinya itu oleh orang lain, bukan oleh ibunya? Karena sudah jadi kebiasaan bangsa Arab ketika mempunyai anak, itu anaknya itu tidak disusukan kepada ibunya langsung, ibu kandungnya yang melahirkan, tetapi diberikan kepada perempuan lain untuk disusukan. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu ketika lahir sudah menjadi yatim, ya, yang mana ketika umur 2 bulan di kandungan, ayahnya Nabi Muhammad itu wafat. Nah, kemudian setelah beberapa tahun, setelah 3 tahun, 4 tahun, Nabi Muhammad sudah besar, kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya. Nah, setelah bersama ibunya, tidak lama kemudian, ketika ibunya tersebut meminta Nabi Muhammad untuk menemaninya berziarah ke makam ayahnya, yaitu di Madinah. Nah, mereka berjalan dari Mekah ke Madinah, nah, untuk berziarah dan untuk bertemu dengan keluarga ibunya. Nah, setelah berziarah, ketika akan pulang kembali ke Mekah, ternyata ibunya Nabi Muhammad meninggal. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Nah, setelah ibunya Nabi Muhammad itu meninggal, maka Nabi Muhammad diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, tidak berapa lama ketika Nabi Muhammad umur 8 tahun, nah, ternyata kakek Nabi Muhammad juga wafat. Akhirnya Nabi Muhammad itu diasuhlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, sampai besar Nabi Muhammad diurus oleh pamannya Abu Thalib tersebut. Nah, dulu Nabi Muhammad ketika kecil itu senang sekali mengembala domba. Nah, setelah dewasa kemudian diajaklah oleh pamannya ini Abu Thalib untuk hijrah, untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, oke. Gimana nih anak saleh? Udah ngerti ya? Udah tahu gimana sih kisah Rasulullah itu? Nah, sambil kita mengingat-ingat kapan Rasulullah itu lahir, siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya. Oke, kita nyanyi terlebih dahulu. Siap ya nyanyi ya? Oke, kita nyanyi dulu. Kalau ada yang tahu lagunya, boleh kita tanyain sama ibu. Ini lagunya tuh tentang kisah sang Rasul. Oke, mulai ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibunda
Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Dilahirkan tahun gajah, yatim dengan kakeknya. 6 tahun usianya, wafat ibundanya. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Oke, Masya Allah, udah ya. Nah, jadi nanti kalian kalau misalkan mau menghafal, wah aku lupa nih Bu, tanggal berapa ya Nabi Muhammad lahir ya, hari apa ya. Nah, kalian bisa menghafalkan lagu-lagu itu. Jadi kalian mendengarkan lagu-lagu yang lagu-lagu tentang sejarah Islam. Jadi kalian tahu nanti nggak akan ketuker lagi, oh siapa sih Abdul Muthalib itu kakek atau pamannya ya, lupa. Nah, nanti nggak akan kayak gitu lagi ya. Oke, nah sekarang tadi nonton video juga udah, terus ibu jelasin sedikit juga udah, terus kita nyanyi juga sudah. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok ke dalam 4 kelompok sesuai dengan barisan kursinya ya. Nah, nanti kita akan cerdas cermat tentang kisah Rasul ini. Nah, nanti kita akan pilih 4 kelompok, namanya sesuai yang tadi aja ya. Nama Abdullah, nama Abdullah ayahnya Nabi Muhammad, terus Aminah ibu Nabi Muhammad, kemudian Abdul Muthalib kakeknya, dan Abu Thalib. Nah, nanti setiap siswa, setiap kelompoknya itu harus saling bekerja sama untuk mengumpulkan poin paling terbanyak. Nah, nanti kalau poin yang paling terbanyak, nanti ada reward, ada hadiah dari ibu. Oke, siap ya? Oke, Masya Allah. Nah, oke, pembelajaran hari ini selesai. Ibu cukupkan hari ini dengan pengucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.